Kita akan belajar tentang cleaner production atau produksi bersih. Jadi produksi bersih itu diawali dari pengolahan limbah dari paradigma lama ya. Produksi bersih itu sebenarnya adalah konsep dalam suatu industri yang pinginnya adalah tidak ada limbah nanti. Nah, di sini kalian mungkin ketahui ya, kalau di tiap pabrik, tiap industri, itu kan biasanya pasti ada IPAL gitu ya, pengolahan limbahnya, instalasi pengolahan air limbah. Nah, di situ sebenarnya konsep itu adalah konsep paradigma lama, pengolahan limbah itu. Karena kalau ada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL atau unit pengolah limbah lain, otomatis kan di situ berarti kita menghasilkan limbah di situ, sehingga kita perlu mengolah limbah. Di sini paradigma lama pengolahan limbah itu awal strateginya pendekatan kapasitas daya dukung. Konsep daya dukung sulit diterapkan karena kendala-kendala yang timbul memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak. Sehingga timbullah paradigma baru, yaitu beralih ke produksi bersih. Nanti kita akan pelajari dikit demi sedikit lah. Kalau dulu zaman saya kuliah S1, produksi bersih kayaknya belum terlalu ngehits gitu ya. Tapi waktu saya kuliah S2 itu ada mata kuliah ekologi industri. Nah, di situ juga diajari kaitannya adalah produksi bersih. Nah, kenapa muncul itu tadi ya? Karena ada kelemahan dalam pengolahan limbah konvensional atau istilahnya dengan nama end of pipe. End itu kan artinya akhir ya, pipe itu maksudnya pipa. Jadi maksudnya pengolahan limbah konvensional itu baru dilakukan pengolahan saat limbah terbentuk, dijadikan satu, baru diolah. Itu konsep dari pengolahan limbah atau end of pipe. Jadi pengolahannya itu di akhir. Kelemahan-kelemahannya bisa kalian cermati di sini. Pendekatan ini sifatnya reaktif, yaitu bereaksi setelah limbah terbentuk, baru dilakukan pengolahan. Nah, ini kan yang sering kita temui mungkin di beberapa industri. Kalau beberapa industri besar, saya yakin sudah menerapkan konsep produksi bersih. Nanti kita akan lihat beberapa contoh industrinya. Kemudian yang kedua, itu tidak efektif dalam memecahkan masalah pencemaran lingkungan. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar masalah-masalah pencemaran lingkungan ya. Itu semua kan ditimbulkan biasanya kalau dalam industri kaitannya adalah adanya limbah. Nah, limbah ini sebenarnya yang dilakukan dalam konsep pengolahan limbah itu kadang hanya mengubah bentuk limbah dan memindahkannya dari satu media ke media yang lainnya. Kalian juga belajar utilitas kan ya? Di utilitas biasanya yang paling banyak disinggung adalah utilitas air. Di situ kan banyak sekali zat-zat pencemarnya, misalnya saat ada senyawa-senyawa, ada logam, ada kandungan asam atau basa. Nah, itu kan biasanya yang dilakukan di tahap pengolahan limbahnya, itu kan hanya dilakukan treatment untuk mengubah, misalnya dijadikan ukurannya menjadi diperbesar agar mudah dipisahkan. Kemudian akhirnya saat dibuang ke lingkungan yang lain, yaitu misalnya dibuang ke lingkungan sungai, itu sudah memenuhi baku mutu air limbahnya, seperti itu. Jadi hanya memindahkan. Tapi sebenarnya masih ada kan, pencemar itu kan sebenarnya masih ada. Jadi tidak menghilangkan, tapi hanya mengurangi, misalnya mengurangi konsentrasinya. Yang semula konsentrasinya tinggi sebelum dibuang ke lingkungan, dikurangi konsentrasinya dengan konsep pengolahan limbah macam-macam itu tadi. Kan ada treatment awal, kemudian treatment secara fisika, kimia, biologi. Kemudian yang ketiga, kelemahannya, limbah tetap terbentuk, hanya medianya berubah dan seringkali tidak aman untuk dibuang ke lingkungan, karena tetap akan mencemari dan merupakan ancaman lebih lanjut bagi lingkungan dan manusia. Paling mudah misalnya sungainya sama, mau buangnya akhirnya bermuaranya di sungai Code misalnya ya, di Jogja ini. Hanya industri kecil yang membuang limbah di situ. Ternyata memang kalau industri kecil kan mungkin belum sampai melebihi dari baku mutu air limbah. Tapi saat ada banyak industri yang membuang di situ, lama-kelamaan akan terjadi akumulasi dalam badan air. Sehingga
bisa jadi sungainya lama-kelamaan akan tercemar, walaupun awalnya dibuang hanya konsentrasinya sudah memenuhi kok baku mutunya, tapi karena ada banyak industri yang lain, sehingga tetap saja akan mencemari. Ini yang keempat, biaya investasi dan operasi pengolahan dalam pembuangan limbah itu relatif mahal, jelas ya. Kemudian yang kelima, peraturan perundangan yang berlaku tidak didukung oleh penegakan hukum yang memadai. Masih banyak ditemui terjadinya oknum yang tidak agak nakal seperti itu ya. Istilahnya bilangnya, oh ini sudah memenuhi baku mutu air limbah, tapi ternyata sebenarnya mereka hanya bikin suatu permainan dalam arti biar tidak kena hukuman. Jadi kalau saya gambar itu sebenarnya seperti ini ya. Dulu saya diajari sama dosen saya. Ini adalah bahan baku. Konsepnya dalam pabrik ya. Pabrik kimia dari bahan baku hingga terbentuk produk. Operasinya adalah secara fisika. Kemudian di sini baru biasanya dilanjutkan dalam pabrik itu baru ke reaksi, ada reaktor. Kemudian yang ketiga adalah separasi akhir dengan proses fisika lagi. Semen mungkin bahan bakunya perlu dimurnikan terlebih dahulu, diseparasi mungkin masih banyak pengotornya, batu kapurnya atau apa misalnya, kemudian baru direaksikan. Kimia dibakar, habis itu baru didinginkan, diapain lagi. Nah, itu proses fisika lagi sehingga terbentuk produk utama dan produk samping. Nah, saat melakukan proses-proses ini, dalam konsep pengolahan limbah, muncul namanya waste atau limbah ya. Mungkin kalian pernah lihat beberapa contoh PFD-nya kakak tingkat, ada yang sudah pernah lihat? Biasanya itu kakak tingkat akan bikinnya ke UPL, ke UPL. UPL-nya kan jadi ada banyak ya, jadi limbah-limbah 1, limbah 2, W1, W2, W3 dikumpulkan baru ditangani di tahap UPL itu sendiri, jadi satu baru diolah. Nah, itu adalah konsep dalam end of pipe. Jadi pengolahannya adalah di akhir. Yang dilakukan dalam cleaner production itu nantinya adalah mengubah terbentuknya atau mengurangi terbentuknya limbah itu sendiri. Jadi bagaimana caranya meminimalisasi terbentuknya waste. Nah, dari kelemahan-kelemahan tadi, paradigma lama, sehingga timbullah pendekatan yang baru yang dinamakan pendekatan ekoefisiensi dalam pengelolaan usaha. Jadi di sini aspeknya itu tidak hanya memperhatikan dari aspek keuntungannya saja, profitnya saja, tapi juga aspek kelingkungannya juga, aspek sosialnya juga ada. Di sini aspek ekonomi, profitnya, jadi memperhatikannya tidak hanya melulu terkait profit, tapi juga ke sosial dan juga ke lingkungannya juga. Nah, di sini ekoefisiensi itu ada yang diinginkan adalah ini. Biasanya di awal baru mengenalnya kan pinginnya adalah bikin pabrik kan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal sebenarnya kita juga perlu memperhatikan triple bottom line ini. Jadi tidak hanya melulu finansial saja secara ekonomi, tapi juga memperhatikan aspek planet atau lingkungan hidup kita dan juga aspek orang di sekitar kita atau sosial kita itu sendiri. Gitu. Konsep tujuan pengelolaan usaha dalam 1 pilar dan 3 pilar. Kalau pilar tunggal itu hanya memperhatikan aspek finansial, kalau yang 3 pilar itu memperhatikan 3P. Ya, jadi memperhatikan tidak hanya lagi ke ekonominya saja, pabrik dibangun tidak hanya memperhatikan profit, tapi juga harus memperhatikan people dan juga planet 3P. Di sini bisa kalian perhatikan, pada dasarnya semua kegiatan usaha itu menimbulkan dua sisi mata uang ya, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi positifnya seperti ini, tapi juga akan mungkin menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah pada aspek ke planet kita itu sendiri atau ke lingkungan hidup kita. Hasil akhir usaha itu ada dua, ada produk yang diharapkan, produk utama kita, tapi juga kadang ada muncul produk samping. Kalau produk samping mungkin masih bisa dijual ya,
Tapi ada juga produk yang tidak diharapkan, yaitu non-product. Biasanya bisa jadi adalah terbentuk limbah. Untuk yang ini di sebelah kiri, dapatkan di mata kuliah manajemen mutu mungkin. Di manajemen mutu kayaknya mungkin diajari ya. Ini kalau dalam konsep manajemen, mau manajemen kinerja, mau manajemen mutu, itu pasti membutuhkan yang namanya SDO atau sumber daya organisasi. Baik dari manusianya, 5M, manusianya, dari modalnya, dari metodenya, dari materialnya, bahannya, dan dari peralatannya. Hingga kalau di sini sampai ke pasarnya diperhatikan. Kalau kalian perhatikan, di antara 5 atau 6 ya, 6 sumber daya organisasi di sini, yang paling berperan penting itu tuh sumber daya organisasi yang mana? Mbak Gita? Marketnya, iya. Alasannya kenapa? Dalam hasil akhir usaha kan produk akhir yang diharapkan. Nah, produk itu akan diterima apabila dibutuhkan oleh market. Apabila tidak dibutuhkan, nanti itu jadinya produk yang tidak diharapkan. Kalaupun kita membuat barang, terdapat produk akhir yang tidak diharapkan, kan tetapi kalau ada marketnya, itu nanti jatuhnya produk yang diharapkan juga. Tapi ini Amos jawabnya lebih ke untuk mencari, kalau nggak ada pasar, market atau pasar itu paling yang penting gitu ya? Iya, Bu. Penting sih. Ya emang ini penting semua ya. Dalam kita melakukan kegiatan usaha, kalau nggak ada pasar, ya sia-sia ya, produk kita nggak jadi untung kan, nggak ada yang beli, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya konsepnya Amos yang dimaksud ya. Ya. Ada pendapat lain mungkin, Charles? Ya Bu, kalau menurut aku marketing juga Bu. Oh, marketnya juga, oke. Oke, makasih Mas Charles. Ada lagi mungkin yang punya pendapat selain market gini? Ada pendapat yang penting? Yang paling saya men, Bu. Men, alasannya? Soalnya kalau nggak ada orangnya, nanti yang jalanin prosesnya apa? Robot mungkin? Tapi kalau robot kan mesti butuh pengawasan manusia juga, Bu. Nggak mungkin kalau 100% robot. Oke, makasih Dini. Ya, betul. Kalian Ya, boleh Bu. tanya sama orang manajemen ya. Jadi benar, konsep sumber daya organisasi kalau melakukan kegiatan usaha apapun, itu sebenarnya yang paling penting adalah kitanya sendiri, maksudnya sebagai tenaga kerjanya, yang pekerjanya di situ, mainnya. Mau kita punya uang, mau kita pasarnya bagus, tapi kalau misalnya yang menjalankan juga misalnya tidak peduli dengan lingkungan, ataupun mungkin produknya terjual laku, tapi ternyata mainnya itu tidak oke gitu kan, kinerjanya tidak bagus, bisa jadi industrinya lama-kelamaan dilarang seperti itu misalnya. Jadi mau market penting juga, mestinya juga penting ya, harus ada bahan juga, ada metode, ada money juga penting. Nah, ini adalah contoh kegiatan usaha yang paling gampang ya. Kita usahanya misalnya jualan ayam goreng, tidak yang pabrik besar gitu enggak ya. Usahanya adalah kegiatannya ayam goreng. Di sini saat jualan ayam goreng, itu outputnya ternyata ada 2, yaitu produk yang diharapkan adalah ayam goreng yang terjual, sehingga laku, dimakan, oke. Tapi ada juga banyak produk yang tidak diharapkan keluarannya, atau yang non-produk. Di sini ada ayam gorengnya rusak, misalnya belinya tempatnya jauh, kemudian cepat busuk, dan lain sebagainya, kemudian menimbulkan produk-produk yang tidak diharapkan, misalnya ada bulu ayam, potongan kuku, air limbah cucian, dan lain sebagainya, bisa kalian baca. Oh ya, sembari ini ya, kira-kira dari produk yang tidak diharapkan ini kan di sini kan banyak banget ya, teman-teman semuanya. Nah, dari yang sebanyak ini, kira-kira kalian bisa meminimalisasi produk-produk yang tidak diharapkan yang timbul dari usaha ayam goreng ini enggak? Kayak yang di sini yang jualan kan ada Amos ya, jualan kerang, Wanda jualan ayam nih, pasti saya yakin juga banyak limbah kan, atau waste yang tidak diinginkan. Bisa nggak dari limbah-limbah tersebut ada yang dilakukan rekayasa atau apa agar tidak terbentuk limbah tersebut atau produk yang tidak diharapkan tersebut?
Bisa kasih contoh mungkin di usahanya masing-masing. Amos dulu mungkin. Masih belum tahu, Bu. Oh, masih belum tahu. Kamu punya hasil limbahnya apa? Kulitnya kan ya? Oh iya, kulitnya. Atau ada apa lagi mungkin? Kulit, air cucian kerang, yang goreng bekas, ya masuk, Bu. Oke. Nah, biasanya air limbah cuciannya digunain buat apa gitu nggak, Mas? Kalau air cucian kerang biasanya langsung dibuang ke saluran, Bu. Kalau yang kerang, sebagian besar sih masih dibuang, tapi sebagian kecil kadang dibuat kerajinan sendiri di rumah. Yang kulit ya tadi ya? Iya, yang kulitnya, Bu. Cucian kerang kan kalau menurut saya ini ya, kerang, ikan-ikan hasil laut kan kayaknya tinggi protein ya. Mungkin kan bisa untuk disiram ke tumbuhan, saya rasa nggak masalah ya. Coba dibuat kayak semacam perbandingan ke tanaman yang disiram air biasa sama yang air limbahnya, kira-kira akan membawa beda hasilnya atau sama. Itu adalah salah satu cara memanfaatkan yang lain. Jadi air limbahnya dimanfaatkan di tanaman, sehingga kamu misalnya dapat output yang lain, yaitu tanamannya cepat tumbuh dan lain sebagainya. Atau saat beli kerangnya, itu memang Amos sudah milih kerang yang benar-benar sudah bersih, jadi tidak perlu dicuci lagi atau tidak perlu dibersihkan yang butuh 2 kali pencucian atau seperti apa. Jadi dalam pemilihan bahan, itu juga diperhatikan agar tidak menimbulkan limbah dalam kegiatan usaha jualan kerangnya. Ya, kira-kira contohnya seperti itu. Kalau tadi yang dikasih tahu Amos, yang pertama, Amos caranya adalah dengan mengubah limbah menjadi produk yang lebih bermanfaat ya. Kemudian saya kasih contohnya yang lain adalah memanfaatkan limbah untuk ke tempat yang lain. Jadi tidak untuk memindah media satu media ke media yang lain, limbahnya enggak, tapi adalah memanfaatkan limbahnya untuk produk yang lain. Tadi misalnya di media tanaman. Kemudian satu lagi adalah cara yang berikutnya adalah pemilihan dari bahan awalnya itu sendiri. Itu adalah yang dilakukan dalam konsep cleaner production yang akan kita bahas. Konsep dalam produksi bersih. Jadi produksi bersih adalah merupakan pemikiran baru untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan dengan lebih bersifat proaktif. Istilahnya atau teori lengkapnya ya, produksi bersih adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pendekatan secara konseptual dan operasional terhadap proses produksi. Jadi dari prosesnya itu juga bisa dilakukan rekayasa ataupun dalam jasa dengan meminimumkan dampak terhadap lingkungan, jadi meminimumkan terbentuknya limbah dan kemanusiaannya juga dari keseluruhan daur hidup produknya. Yang dinamakan daur hidup itu tidak hanya dari bahan baku terbentuk produk, mungkin bisa jadi sampai produk itu dipasarkan ke konsumen. Misalnya packagingnya sampai dibikin yang benar-benar seefisien mungkin, tidak menimbulkan limbah, misalnya seperti itu. Kata kuncinya di sini ya. Jadi nanti besok misalnya di UAS saya keluarkan apa sih produksi bersih. Produksi bersih itu sampai inginnya adalah tujuannya meminimumkan dampak terhadap lingkungan dan ke manusia dari keseluruhan daur hidup produknya. Dan proses tersebut dilakukan secara kontinu di sini ya, istilah lainnya lengkapnya. Di sini lebih mengedepankan bukan usaha untuk pengelolaannya, tapi justru untuk mencegah terbentuknya produk yang tidak diinginkannya. Ini adalah istilah-istilah atau pengertian produksi bersih menurut beberapa organisasi. Yang pertama dari UNEP, bisa kalian baca ya. Jadi produksi bersih itu penerapannya kontinu, kata kuncinya di sini ya, ada kontinu terus-menerus, kemudian ada pencegahan, dan terintegrasi terhadap proses, produk, dan pelayanan. Tadi sama ya, proses, produk, jasa, pelayanannya, untuk menyempurnakan ekoefisiensi. Masih ingat ya, tadi tujuan untuk ekoefisiensi adalah ada menuju ketiga pilar,
Kira-kira kalau setelah memahami ini, konsep seperti ini, menurut kalian sulit apa mudah menerapkan produksi bersih? Sulit, Bu. Sulit ya? Ya, sulit sih. Karena mikirnya pasti kan harga bahan bakunya nanti mahal, Bu, kan harus memilih bahan baku yang oke, kayak gitu kan. Terus kemudian tadi mikirkan teknologi atau mungkin perawatan yang digunakan agar pada saat awal sudah meminimumkan terbentuknya limbah seperti itu. Nah, di sini kalau kalian perhatikan antara cost investasinya, biaya terhadap kinerjanya dari penanggulangan terhadap keefektifan terhadap terbentuknya limbah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan, memang di awal produksi bersih itu sudah ada biayanya dulu di awal itu biasanya sudah ada. Tapi kalau kalian perhatikan kinerjanya di sini, kinerja dari produksi bersih sama dengan adanya pengolahan limbah di akhir itu lebih sangat maksimal yang dengan adanya produksi bersih. Jadi mungkin cost-nya besar di awal di produksi bersih, tapi setelah dilakukan lama-kelamaan, dia akan kinerjanya yang paling bagus, itu justru dengan produksi bersih. Nah ini kan konsep pengolahan end of pipe, itu ada limbah, kemudian ke UPL disatukan. Itu adalah pengolahan limbah yang paradigma lama. Tapi dengan adanya konsep produksi bersih, itu pinginnya adalah tidak ada waste, sampai seperti itu. Jadi benar-benar zero waste gitu. Ini istilah-istilah lagi. Nah, di sini adalah beberapa konsep atau prinsip dalam produksi bersih. Ada 8. Yang pertama ada good housekeeping. Good housekeeping kira-kira artinya apa? Ferry? Penempatan ruangannya harus baik, Bu. Oke, manajemennya dalam perusahaannya harus bagus housekeepingnya. Oke, boleh. Kalau input material chain, Mutiara mungkin bisa kasih masukan ke saya. Jadi kita kalau teknik lingkungan itu memang lebih banyak harus diskusi ya, banyak ngomong gitu sih. Beda sama kuliah ATK, OPB mungkin harus banyak ngitung. Tapi kalau ini lebih ke banyak nalar gitu ya pemikirannya. Dan lebih banyak diskusi, mungkin ada beda pendapat, kayaknya bisa terjadi seperti itu. Input material change itu mungkin artinya tuh masukan perubahan materi ya, Bu? Iya, betul, bisa saya pahami. Jadi maksudnya input material itu bahan bakunya diubah. Misalnya tadi milih bahan bakunya betul-betul dipilih yang bagus. Kalau nih misalnya yang paling gampang, kalau dalam teknik kimia kan, bagaimana cara memilih material yang bagus? Ya, yang ada sedikit, yang paling sedikit impuritasnya. Misalnya, sama-sama bahan bakunya itu alkohol. Kalian tentu akan memilih alkohol yang kemurniannya 96% dibandingkan yang 70%. Karena kita mau makainya si etanolnya misalnya. Walaupun tentu saja bahan baku tersebut pasti lebih mahal. Dian, Mutiara lagi mungkin? Kontrol prosesnya itu harus baik gitu loh, Bu. Pokoknya di setiap prosesnya mungkin harus ada kontrol yang baik gitu loh, dikontrol dengan baik. Ya, kalau mungkin di anak teknik kimia kan ini belum dapat, kalian kan belum dapat mata kuliah pengendalian proses ya. Nah, bagaimana misalnya menjaga kondisi suhunya biar nggak terlalu tinggi, karena misalnya kalau terlalu tinggi mungkin akan menimbulkan, bisa jadi nanti suhu tinggi, tekanan tinggi, meledak misalnya, tangkinya dan apanya. Kemudian equipment modification, Hakim. Equipment modification itu memodifikasi peralatan, Bu. Peralatan yang digunakan. Oke, modifikasi peralatan. Misalnya contohnya seperti apa? Saya kasih contoh ya. Jadi kalian, inilah yang saya rasa ya di teknik kimia mungkin karena kebanyakan suka ngitung matematika, tapi mungkin saat kita belajar untuk komunikasi jadi agak bingung gitu kan, mikir gitu. Makanya kadang saya banyak menemukan mahasiswa saat pendadaran itu pasti udah blank semua gitu, walaupun hitungannya udah oke gitu kan, tapi saat ditanya nggak bisa jawab gitu. Padahal sebenarnya cari prinsip-prinsip yang sederhana. Equipment modification misalnya di usahanya tadi, misalnya di kerang atau di ayam. Misalnya, itu Bu, wajahnya harus yang benar-benar
stainless steel atau gimana biar saat digoreng tidak ada ayam yang mungkin nempel di itu, misalnya sederhana aja gitu-gitu ya. Jadi itu termasuk equipment modification. Karena misalnya wajahnya nggak stainless steel atau wajahnya yang nggak anti lengket atau gimana, kan akan meninggalkan ini kan limbah ya, ada yang kosong atau mungkin apa nempel, nah seperti itu. Saya pun dulu mungkin zaman S1 bukan termasuk yang suka ngomong seperti ini ya. Lebih suka seperti kalian mikir gitu ya. Oke, lanjut teknologi chain. Ada yang mau kasih contoh? Seto mungkin? Apa ya Bu? Kayak alat untuk ngontrol proses tuh kayak termometer buat misalnya proses produksi apa gitu yang butuh termometer, tapi kita masih manual kan Bu gitu. Jadi pakai termometer biasa tuh, termometer suhu ruangan. Nah itu diganti saja sama termometer yang otomatis, kayak dikasih termokopel atau apa ya, pokoknya pengontrol termometer misalnya suhunya dijaga konstan 70 derajat Celcius. Nah itu kalau misalnya up to 70 derajat Celcius otomatis sensornya akan ngomong ke sistem biar diturunin panasnya atau gimana biar bisa konstan 70 gitu. Apa ya, jadi pengganti kayak konvensional menjadi otomatis atau modern lagi gitu Bu. Oh, sip. Bisa itu, betul. Benar ya, jawabannya Seto ya. Jadi besok misalnya tak keluarin ini, kalian bisa nyebutin contoh-contohnya ya. Saya pinginnya seperti itu, tidak hanya nyebutin 8 konsep langkah-langkah dalam cleaner production, tapi juga bisa menyebutkan secara sederhana prinsip contoh dalam masing-masing ini tadi. On-site recovery dan reuse. Mas Seto lagi mungkin mau kasih contoh? On-site recovery dan reuse itu berarti kan kayak di plan-nya itu kan, jadi di recovery dan atau di reuse itu kalau di industri itu kayak apa sih namanya, reflux tank itu loh Bu. Misalnya apa? Ada kayak reflux tank, bukan reflux drum, apa ya namanya, reflux yang buat drum. reflux itu Bu, yang misalnya ada proses destilasi, ada menara destilasi itu Bu. Itu kan ada hasil yang belum maksimal kan ditampung di reflux drum, terus di reuse lagi, maksudnya di recovery lagi, di termanya dipanasin lagi biar tercapai produk. Misalnya manasin apa ya, kayak manasin alkohol atau apa itu, destilasi lah kayak gitu misalnya. Saya bayangannya kayak gitu Bu, nggak bisa bayangin yang di sederhana gitu. Tapi boleh lah, intinya adalah ya udah tahu. Seto mungkin pernah kerja di ini ya, industri ya. Iya Bu. Kalau reuse beda nggak antara reuse, ada istilah tadi, ada recycle kan, ada mungkin pernah dengar ya yang kemarin di pengolahan. Ya kalau reuse dia langsung dapat digunakan kembali. Biasanya itu reuse itu kalau dalam industri atau di pabrik itu HE, heat exchanger atau alat penukar panas, itu kan ada medium pemanas, medium pendinginnya. Yang awalnya si medium pemanas, dia kan akhirnya suhunya jadi turun. Yang medium yang agak dingin jadi panas. Nah, itu memanfaatkan panasnya digunakan kembali untuk alat yang lain. Itu beberapa industri memanfaatkan itu. Makanya nanti ada alat waste heat boiler kalau nggak salah ya. Nanti coba sambil searching. Iya kayak gitu Bu. Itu langsung digunain. Kalau recycle dia masih ada pengolahannya lagi dulu, baru digunakan, dimanfaatkan untuk produk yang lain gitu ya. Tapi kalau reuse dia langsung digunakan untuk proses yang lain tanpa ada pengolahan atau treatment terlebih dahulu. Oke, benar Mas Seto. Production of useful by product. Mbak Yohana, artinya production of useful by product. Amos lagi mungkin bisa kasih masukan? Kalau production of useful by product kan berarti memproduksi produk sampingan yang bermanfaat kan Ibu? Oke, betul. Ambil contoh kayak kata Ibu tadi, misal air cucian ikan itu kan mengandung protein yang tinggi. Mungkin produk sampingan itu bisa dimanfaatkan sebagai nutrisi tambahan ternak
Oh karena iya. mengandung tinggi protein. Mungkin begitu, Bu. Oke, betul, boleh Mas. Jadi yang sederhana-sederhana aja. Siapa tahu setelah ini Amos mau memanfaatin air cuciannya tadi ya. Belum tahu, Bu. Terus product modification. Product modification kayaknya yang tadi ya, kulit kerang tadi ya. Kulit kerang terus dimanfaatin jadi apa tadi ya, hiasan atau apa, itu bisa. Product modification di sini maksudnya adalah bisa terhadap side produknya atau by produknya, produk sampingnya, atau mau ke produk utamanya, mau dibikin modifikasinya misalnya lebih bagus lagi kualitasnya juga bisa. Jadi sebenarnya kuliah hari ini bahasanya tuh udah jawab ini tadi, prinsip-prinsip ini tadi. Istilahnya kalau dalam cleaner production itu tidak melulu pinginnya ke mengurangi limbah, tapi juga ada manajemen. Manajemennya tidak hanya manajemen dalam bahan kimianya aja, tapi juga manajemen orangnya juga, housekeepingnya juga, kemudian prosesnya, energinya, sampai ke lingkungan dan kesehatan dan keselamatannya juga diperhatikan dalam cleaner production. Kadang-kadang di industri sebenarnya sudah beberapa menerapkan cleaner production, tapi biasanya dilakukan itu tidak semuanya dilakukan. Hanya mungkin ngambil contoh tadi ya, misalnya industriku udah oke kok, sudah ada apa misalnya tadi ya, mengganti bahan bakunya dengan material yang bagus seperti itu. Tapi bisa jadi bagian alat kontrol atau teknologinya atau konsep recovery reuse-nya mungkin belum digunakan keseluruhan. Jadi seperti itu. Strategi produksi bersih adalah upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan dengan proses produksi akrab lingkungan, minimalisasi limbah, analisis teori hidup produk, teknologi bersih. Saya agak nyepetin aja. Sebenarnya kuliah dalam cleaner production itu utamanya adalah di sini sih. Saya udah jelasin dan kalian sudah bisa memberikan contoh, itu menurut saya sudah berarti kalian sudah masuk dengan kuliah ini. Materinya sebenarnya itu. Jadi ada istilahnya, ada strategi preventifnya, tapi juga ada strategi treatment. Kita lebih kalau dalam cleaner production itu mengutamakan ke preventif strateginya. Ini sebenarnya 8 konsep di sini, cleaner production yang di sini, ini sebenarnya juga dituangkan dalam langkah-langkah yang di sini, kombinasi dalam strategi produksi bersih dengan konsep preventif dan treatment strategi. Di sini ada 7 langkah kalau di sini. Dari mulai konsep awal pemikirannya itu harus benar-benar memikirkan bagaimana meminimalisasi limbah tujuannya, kemudian reduce, kemudian reuse, recycle, daur ulangnya, kemudian recovery, tadi ada juga kan di 8 langkah tadi, ada pemisahan suatu bahan dari energi suatu limbah untuk kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Recovery-nya tadi ngambilnya di ini ya, MD ya, menara distilasi, hasil atasnya kan memang ada yang dikembalikan sebagian. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan hasil distilatnya. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, langkah yang paling akhir dalam konsep treatment strateginya atau pengolahannya itu justru adalah di langkah yang paling akhir, yaitu pengolahan limbah dan pembuangan. Jadi sebisa mungkin dalam strategi produksi bersih dengan menerapkan langkah pencegahan dan langkah pengelolaan, itu yang diutamakan adalah pencegahannya terlebih dahulu. Teknik produksi bersih mula dari pengurangan sumber pencemarnya dengan adanya perubahan produk, penggantian produk seperti ini, ataupun dari pengendalian sumber pencemarnya, dari daur ulangnya ada reuse, penggunaan kembali, ataupun pengambilan kembali atau recovery-nya juga. Jadi banyak kalau kalian temui sebenarnya konsep produksi bersih itu ada yang langkahnya dituliskan seperti ini. Tadi yang 7 langkah ini kombinasi preventif atau treatment, tapi ada juga yang lebih menuliskannya seperti ini. Sama-sama benar ya kalau saya.
Kalau saya lebih suka ini, karena sebenarnya cleaner production itu tidak pingin, kalau di langkah yang ini tadi, yang 7 langkah ini, kombinasi preventif dan treatment strategi, itu kan di sini masih ada limbah yang terbentuk ya, bisa kalian baca. Langkah nomor 7 adalah pembuangan limbah. Tapi sebenarnya kalau benar-benar menerapkan cleaner production, itu adalah benar-benar ingin usahanya adalah zero waste gitu ya, atau limbahnya tidak ada sama sekali. Ini kalau pengendalian di sumber pencemaran, itu ada mulai dari perubahan material input, tadi ada ya, di 8 langkah tadi konsepnya, ada di pengubahan teknologi, tadi Seto bilang pakai otomatis, yang mulainya manual jadi otomatis, misalnya ada alat kontrol dan lain sebagainya, bisa di sini. Dan ternyata pengubahan teknologi itu bisa saja dari hal-hal yang kecil, misalnya dalam mengubah tata letaknya atau pemipaannya, atau ubah proses peralatannya juga termasuk di situ. Dan bisa kalian baca juga, tidak melulu tentang teknologi, tapi juga prosedural juga atau administrasinya itu termasuk dalam konsep produksi bersih itu sendiri. Jadi tidak melulu terkait yang canggih itu enggak ya, bisa jadi adalah konsep secara administrasinya itu juga perlu diperhatikan. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi sebenarnya tadi yang saya bilang di 8 langkah, di sini sebenarnya ada contoh-contoh yang di industri itu seperti apa contohnya. Misalnya tadi perubahan bahan baku, itu bisa saja ada 2 hal. Yang pertama mengurangi atau menghilangkan bahan baku yang masih mengandung bahan B3 atau bahan berbahaya dan beracun, ataupun justru menggunakan bahan baku dengan kualitas baik dan murni. Tuh. Jadi kan kalian jadi bisa kasih contoh ya, misalnya tadi di usahanya ayam atau di usahanya kerang, itu bahan bakunya harus yang bagus misal. Kemudian tata cara operasi dan tata kelola baik. Nah ini tadi ya, administrasinya seperti ini aja. Penerapan teknik produksi bersih itu seperti ini yang langkah nomor 3, jadwal produksi yang baik dan koordinasi pengelolaan limbah. Itu kan sebenarnya tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Ini saya rasa sudah nggak perlu saya jelasin ya, kalian bisa baca dan bisa menyebutkan. Kalau penggunaan kembali itu artinya adalah yang reuse tadi. Nah tadi saya bilang kan, menggunakan kembali sisa air proses, air pendingin, atau mungkin medium pemanas, atau material lain yang digunakan untuk proses yang lain yang ada di dalam pabrik. Kalau saya perhatikan, PFD atau diagram alir prosesnya anak teknik kimia Aprin selama saya menguji pendadaran, itu kebanyakan pasti menggunakan air di utilitasnya itu biasanya sudah air baru semua gitu loh. Tidak ada yang digunakan dari ini misalnya memanfaatkan, tidak ada integrasi antar HI-nya kan sebenarnya bisa gitu. Kan suhunya misalnya naik, suhunya yang naik ini bisa digunakan untuk medium pemanas di HI yang lain. Misalnya seperti itu maksud saya. Kalau saya dulu waktu skripsi sudah diminta untuk memanfaatkan atau penggunaan kembali dari waste-nya itu sendiri, baik dari air pendingin atau dari medium pemanasnya dalam heat exchanger, biasanya seperti itu. Perubahan teknologi bisa kalian baca dan kalian bisa kasih contoh yang mulai yang dari mudah hingga yang paling canggih misalnya tadi ya. Nah ini perubahan produk, tadi kan ada langkah modification product ya. Nah misalnya mengubah formulasi produk untuk mengurangi dampak lingkungan pada waktu digunakan oleh konsumen. Jadi misalnya kan kadang kita bikin produk itu kan ada banyak bahan-bahan pendukungnya atau bahan aditifnya. Nah mungkin ada aditif yang berbahaya bagi konsumen. Nah kita kurangi penggunaan bahan tersebut. Jadi biar produknya lebih ramah lingkungan. Terus mengurangi kemasan yang tidak perlu. Nah ini ya. Jadi modifikasi produk itu sampai ke kemasannya juga. Nah, ini tadi, ini sebenarnya istilah-istilah ya, jadi sama ya, kalau kalian baca slide saya,
Itu sebenarnya adalah contoh-contoh, semuanya adalah langkah-langkah produksi bersih. Tapi utamanya, kalau misalnya ada pertanyaan besok di UAS, kaitannya apa saja sih langkah-langkah dalam strategi produksi bersih, kalian boleh saja menjawab yang ini, 7 langkah ini, rating, reduce, reuse, recycle, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya lebih suka kalian menjawab yang ini. Mau ditulisnya bahasa Inggris, mau ditulisnya bahasa Indonesia, nggak masalah. Karena di sini ini adalah yang paling lengkap gitu kalau menurut saya. Produksi bersih itu dibedakan, ada istilah lainnya lagi, ini ada dibagi dua, good housekeeping yang akan kita jelaskan kali ini, dan pengelolaan terhadap chemical-nya, chemical management-nya. Bedanya good housekeeping itu dia pada manajerialnya, kalau ini pada bahannya. Bahan kimia atau bahan bakunya yang digunakan, bisa jadi sampai ke chemical management itu mungkin sampai ke produknya, apakah menimbulkan bahaya-bahaya dari bahan kimia gitu. Bahaya-bahaya dalam bahan kimia sudah dijelasin ya sama Bu Gus Marwani ya di keselamatan proses. Contohnya apa, Charles, kalau bahaya bahan kimia? Apa ya, lupa aku. Gampang ya. Kalian kan nggak boleh deket-deket, maksudnya nggak boleh terlalu berinteraksi sama bahan kimia, karena misalnya, oh mudah meledak Bu, itu kan termasuk bahaya bahan kimia kan. Nah, kayak gitu Mas. Korosi, iritan Bu, kalau kena mata sakit, perih, misalnya. Itu termasuk bahaya bahan kimia. Makanya di sini chemical management itu tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif ke lingkungan ataupun ke people-nya. Kalian bisa baca tujuannya kalau efisiensi ekonomi adalah lebih ke profit, kemudian ada ke pembelajaran organisasi, sampai ke pengurangan limbahnya juga. Itu untuk good housekeeping, tata kelola yang apik. Ini langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah GHK yang sifatnya no cost, ada juga yang jadi benar-benar tidak membutuhkan biaya, tapi ada juga yang perlu biaya, tapi biayanya relatif rendah. Mungkin bisa kasih contoh, no cost dalam good housekeeping itu contohnya apa? Yang tidak ada sama sekali butuh biaya gitu kan. Gini mungkin bisa kasih contoh? GHK itu yang penataan itu bukan Bu? Iya, tata kelola yang apik bisa jadi dari administrasinya juga boleh, tata letaknya boleh. Nah, kira-kira yang no cost itu contohnya apa? Yang kalau menurut saya sih yang tata letak Bu, itu kan nanti soalnya tinggal ngatur kan Bu, jadi nggak itu biayanya. Oke, makasih Mbak. Iya. Ini untuk langkah-langkah yang CM atau chemical management, pengelolaan terhadap bahan kimianya. Mengetahui semua bahan kimia yang ada, itu tidak hanya tahu bahan-bahan atau inputnya saja dan produknya saja, tapi juga tahu bagaimana saat timbul bahaya. Jadi biasanya mungkin di keselamatan proses diajari harus tahu apa, harus memiliki apa dalam bahan kimia. Wanda, apa kepanjangannya MSDS? Material sheet data kayaknya Bu. Safety. Material safety data sheet. Iya, material safety data set. Ya, jangan dilupain. Karena nanti besok kalau kalian bikin skripsi, kan kalian ini toh nyari bahan bakunya dan lain sebagainya, dari mana asal bahan bakunya. Jangan lupa juga mencantumkan cara penanganannya, apakah bahan itu berbahayanya apa aja, dan kemurniannya itu bisa dicari di MSDS. Data-datanya lengkap. Gitu. Itu ya, langkah-langkah lainnya bisa kalian baca di sini. Cleaner production itu lebih banyak ke teori. Nah, nanti saya pingin minggu depan, karena ini sudah 2:30, saya pingin kalian bikin kelompok bagaimana penerapan industri konsep cleaner production dalam suatu industri. Misalnya nanti kelompok A ada yang penerapannya di pabrik gula misalnya. Jadi jangan yang skala kecil ya, kalau untuk
cleaner production untuk yang tugas ini, inginnya saya adalah di industri kimia yang besar, misalnya mau ke pupuk, mau ke semen, mau ke apa lagi, minyak bumi mungkin, atau pabrik makanan pun juga bisa gitu. Manfaatnya bisa kalian baca, intinya adalah meminimalisasi limbah. Saya kasih lihat tugasnya kakak tingkat kalian ya, biar kalian tahu yang mau diisi seperti apa. Contohnya ini, aplikasi cleaner production di industri gula. Ini mungkin nggak usah lagi, kalian langsung ke konsep-konsepnya. Ada yang prinsipnya tadi kan seperti ini. Jadi ada macam-macam yang dibilang teknologi produksi bersihnya, ada yang usahanya, ada yang sampai ke pembuangan limbah masih dimasukkan ke cleaner production, tapi saya sebenarnya lebih suka yang tadi 8 prinsip yang tadi ya, sampai modifikasi produk tadi. Nah, di sini nanti yang dijelaskan di industri gula, yang perlu ditulis dalam slide-nya adalah kalian cermati dulu bahan baku, dituliskan dulu ya, bahan bakunya apa aja, kemudian proses produksinya itu seperti apa. Kalau bisa nanti ada diagramnya seperti ini. Atau mungkin yang gula nggak usah dikeluarin lagi ya, ini kan saya ngambil udah yang contoh ya, untuk contoh. Misalnya ada bahan bakunya seperti ini, diagram alit proses pembuatan gula dari awal sampai akhir. Kalian boleh singkat seperti ini atau lengkap yang misalnya sampai ada contoh fisik alatnya seperti apa misalnya. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa di setiap tahapan proses pembuatan gula ternyata ada limbah-limbah yang terbentuk seperti ini. Ini saya rasa boleh kalian identifikasi atau enggak pun juga enggak masalah. Yang saya inginkan adalah, nah di langkah ini, jadi kalian harus bisa dari proses industri gula tersebut, kalian bisa menentukan sebenarnya ada kelemahan apa sih di industri tersebut, kegiatannya mulai dari awal sampai akhir, kemudian kelemahan-kelemahan tersebut kalian cari untuk dimodifikasi dengan prinsip produksi bersihnya itu di apa aja, seperti itu. Contohnya tadi misalnya di tahap awal di proses penebangan tebu itu masih ada seperti ini, maka yang dilakukan dengan konsep produksi bersihnya adalah limbahnya dimanfaatkan untuk pakan ternak atau bahan baku kompos. Seperti itu. Bisa dipahami? Saya, Mas. Jadi nggak susah kok, ini justru akan memberikan kalian pemahaman. Besok misalnya kalian kerja sebagai seorang auditor mungkin, nah kalian bisa mengamati atau memodifikasi, atau seorang proses engineer, kalian memodifikasi dalam industri tersebut untuk menjadi lebih baiknya itu seperti apa. Jadi karena sudah tahu identifikasinya dan alternatif produksi bersihnya. Industri gula jangan dipakai lagi ya. Industrinya bisa kalian cari macam-macam, banyak kok industri kimia. Oh iya, mungkin juga agak bingung loh Bu, kemarin kan ada tugas bikin PKM, ini kok ada tugas lagi gitu kan. Ya, saya pingin kalian biar di teknik lingkungan bahannya tidak hanya dari saya, kalian juga ada diskusi sih seperti itu. Biar yang jelasin tidak hanya dari saya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya coba lihatkan satu video.
Bisa kalian perhatikan ya di sini. Konsep dari produksi bersih ininya adalah closed loop. Jadi tidak ada material yang terbuang. Gitu. Jadi pinginnya semua ya digunain, limbahnya digunakan untuk yang industri yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri? Cukup, Bu. Cukup ya. Kelompoknya terserah kalian saja. Intinya minggu depan satu pertemuan 3 industri aja. Jadi kelompoknya 3 aja biar nggak terlalu lama presentasi. Kalau 5 kelompok nanti takutnya kelamaan. Kelompoknya ada 3 dengan anggotanya 5 orang ya. Yang saya minta adalah di industri kimia yang skala besar ya. Jadi kalau bisa misalnya makanan, kalian pilih makanan, kalau bisa ya makanannya yang benar-benar makanan yang untuk skala besar. Makanan skala besar itu misalnya apa, industri apa. Tapi yang ada hubungannya sama industri kimia gitu ya. Diskusinya hari ini saya rasa cukup. Minggu depan presentasi 3 kelompok saja. Mau urut atau gimana, terserah. Urut dari absen boleh atau milih sendiri boleh. Oke, kalau sudah mungkin saya akhiri. Saya mohon maaf jika banyak ngomongnya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.